ada prinsip etik yang menurut saya universal, dan ketika kita confirm ke beberapa akademisi atau ulama atau mereka yang memahami sebuah fenomena dalam konteks ukuran kebenaran yang bisa terukur, tentu akan mengakui juga prinsip etik ini, yaitu jika tidak bisa berkata dengan benar, sebaiknya berbicara yang baik atau diem. Ini saya kira kan juga sudah masyhur di kalangan santri bahwa Nabi itu dengan tegas falyaqul khairan au liyasmut, maka berkatalah yang baik dengan baik atau diam saja. Ini dalam konteks realitas kehidupan sosial memang kita mesti dalam konteks diskursus, dalam konteks merespon sebuah fenomena, kondisi, keadaan, perkembangan, itu memang standarnya harus standar kebenaran. Kalau kita belum sampai otak kita untuk menangkap sebuah kebenaran itu, atau menolak, menyanggah kebenaran itu, atau tidak mau menguatkan kebenaran itu, mungkin masih ada beban psikis, ada jarak emosi yang berbeda, tentu tidak mudah untuk menguatkan sebuah kebenaran. Sebagaimana tidak mudahnya seseorang untuk berkata secara benar, berpandangan secara benar, dan mendudukkan persoalan dengan cara yang benar. Ini kan juga tidak mudah. Nah, kalau dirasa ini menjadi sesuatu pandangan atau sikap yang tidak mudah, artinya sulit, ada dua solusi. Berkata dengan baik atau diam. Karena pada konteks kebenaran kita sangat kesulitan misalnya untuk memahami atau mendudukkan kebenaran dimaksud. Paling tidak kita bisa memilih berkata baik, berkata dengan baik, atau diam. Sebab kalau dalam posisi kita tidak berada dalam ukuran kebenaran, kemudian kita tidak memilih perkataan yang baik, atau tidak memilih jalan diam, itu nanti pasti akan blunder. Blunder. Sak pola tingkah itu sandung serimpet. Dari segi pola perilaku, pandangan itu ada saja sandungan-sandungan yang mempersulit kita atau justru malah memperburuk kita. Sehingga langkah-langkah kita itu semakin langkah yang mati. Tidak semakin bermakna, tapi malah semakin menjadi tontonan publik yang semakin memperburuk kondisi dan keadaan kita. Kalau kita ingin memaksa
sesuatu yang tidak memiliki dasar kebenaran dari pandangan dan perilaku kita, kemudian kita ingin memaksa sebagai sesuatu yang harus dipahami benar oleh publik. Oh, ini malah menjadi berbalik. Orang menjadi mentertawakan. Ya solusinya memang berkata dengan baik atau diam. Ini tentu bagi yang memiliki cara emosi yang berbeda dengan tesis kayak Imaduddin Utsman, itu tentu tidak mau berkata baik atau diam. Selalu mencari celah-celah untuk menjatuhkan kayak Imaduddin Utsman dan kawan-kawan yang mencoba meluruskan sejarah yang itu ada datanya, terukur. Mencoba menjaga marwah Nabi dari interpolasi, pencakokan orang-orang yang mencakok nasabnya ke Nabi yang mulia. Al-Habibil Mahbub, Syafil Ilali wa Mufarrijil Qurub. Nabi yang selalu kita juluki sebagai sosok yang Al-Mujtaba, Al-Murtada, Al-Muntaqa, Al-Mustafa. Sementara ada orang yang ingin menginterpolasi, mencakupkan nasabnya kepada beliau. Dan tidak terukur. Tidak didasarkan pada data. Dipublikasi. Dalam publikasinya itu penuh glorifikasi yang justru merusak karena kontra terhadap risalah. Sementara kayak Ahmad dan kawan-kawan ini ingin menjaga marwah Nabi Mustafa Muhammad SAW dan ingin betul-betul menerapkan pesan Nabi agar jangan ada orang yang mengatasnamakan Nabi sementara tidak terukur, tidak sesuai, tidak ada bukti bahwa sikap mengatasnamakan Nabi itu benar. Sementara setelah diteliti mengatasnamakan Nabi, tapi sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Nabi. Ini kan masalah. Yang menjadi problem, saya katakan akan semakin blunder ketika itu dipaksakan. Kawasan falyakul khairan aulia semua. Tapi ingin memasuki kawasan dalam posisi kebenaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini di bulan suci Ramadan. Saya ingin mengingatkan pada min abna'i Adam alaihissalam, dari anak cucu Adam, dari kalangan Pak Alwi. Posisi yang paling enak itu adalah falyakul khairan aw liyasmut. Pak Alwi jangan memprovokasi umat atau muhibbin. Atau kemarin sudah hampir saja saya menilai posisi Pak Alwi semakin baik. Ternyata mungkin karena belum ada pembela yang bisa mereka adu, pantas nampak lebih baik. Begitu ada yang bisa diadu, rame lagi Pak Alwi. Siapa yang bisa diadu itu? Tuan Muda Qori. Nah, posisi Tuan Muda Qori ini lagi-lagi blunder yang tidak bisa dipahami oleh Pak Alwi. Padahal seharusnya dalam posisi keluarnya atau
ketidaksepakatannya Tuan Mudakori terhadap tesis, dan dia berada dalam posisi Pak Alwi, harusnya Habib ini ngerem, mengingatkan Tuan Mudakori untuk tidak agresif, yang justru malah menjadi blunder. Tapi lagi-lagi saya lihat Habib ini juga senang konflik juga. Apalagi konflik ini juga dimulai mereka sudah sekian puluh tahun sejak Gus Dur. Sudah ada tesis Kiai Imad, mulai banyak yang muhasabah, introspeksi, perlawanan demi perlawanan dilakukan. Tapi ketika mentok, diem. Nanti ketika ada jalan keluar lagi, dibikin konfrontatif lagi. Nah ini seperti kayak dapat angin segar dengan adanya Tuan Mudakori. Makanya rame lagi para habaib. Bahkan dari kalangan mereka yang memviralkan apa yang disampaikan Tuan Mudakori. Padahal adanya Tuan Mudakori maupun tidak adanya Tuan Mudakori, Pak Alwi itu dalam posisi falyaqul khairan aw yasmut, berkata baik atau diam. Karena posisinya sama. Kebenaran dalam konteks intisab ila Nabiul Mustafa Muhammad SAW itu tidak terukur, tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Pak Alwi. Solusinya ya falyaqul khairan aw yasmut. Dengan kehadiran Tuan Mudakori, apakah bisa mengembalikan hegemoni Pak Alwi di mata pribumi? Sama saja, tidak bisa. Ini sudah kelihatan blunder Tuan Mudakori. Sudah kelihatan blunder. Ngobrak-ngabrik lagi suasana falyaqul khairan aw yasmut, berkata baik atau lebih baik diem, yang tadinya sudah sempat disampaikan oleh Habib Jindan agar para habib ini diem, tidak nanggapi. Nanggapi lagi, blunder lagi ini. Kehadiran Tuan Mudakori tidak memperbaiki keadaan, tidak bisa menguatkan kembali hegemoni Pak Alwi, tapi justru malah merusak citra Pak Alwi. Ini jujur loh, ini katakanlah orang yang sedang berbeda, tetapi bertanggung jawab dengan Pak Alwi saya. Posisi Pak Alwi yang tepat adalah falyaqul khairan aw yasmut. Dengan adanya Tuan Mudakori, blunder lagi. Oh, Tuan Mudakori itu bukan angin segar bagi Pak Alwi. Coba renungkan ceramah Tuan Mudakori di Nurul Mustafa. Itu sebenarnya menjatuhkan Pak Alwi, membongkar kesalahan-kesalahan Pak Alwi, termasuk menunjukkan bahwa dia pernah diancam 2 kali, mengalami sesuatu yang coba itu seperti apa itu dalam ancamannya itu, ancaman yang disampaikan dia itu kan tanpa disadari dia menunjukkan ada pihak yang sedang berbeda dengan dia pada posisi dia itu sedang menerima tesis Kiai Imad. Terus Tuan Mudakori di tengah diskursus nasab ini sebenarnya terkait dengan tesis, dia itu sebenarnya menerima dan ingin mencoba menguatkan tesis, tapi sebenarnya tidak ada Tuan Mudakori, tesis itu sudah sangat kuat. Bahkan teman-teman yang menerima tesis Kiai Imad itu juga sering ngelus dodo ketika sedang ada Tuan Mudakori begitu. Ada banyak yang mengingatkan Tuan Mudakori juga, jangan bicara yang berlebihan seperti itu.
pada saat dia menerima tesis Kiai Imad. Karena itu juga merusak citra komunitas yang menerima tesis Kiai Imad yang sangat kuat didukung dengan kajian filologi maupun kajian DNA itu. Dan di situ Tuan Mudakori juga blunder, seolah-olah desain perlawanan terhadap Pak Alwi itu dia yang mendesain juga, dan dia juga mengatakan jahanam pada diri sendiri. Itu tanpa disadari, dia sadar ada niat yang tidak baik dari Tuan Mudakori, yang sebenarnya itu juga di luar persepsi teman-teman yang mendukung tesis Kiai Imad. Mendukung tesis Kiai Imad bukan karena strategi apapun selain strategi akademik, strategi bagaimana memaparkan kebenaran ilmiah secara publik. Karena diskursus nasab ini sebenarnya temanya bukan nasab. Diskursus nasab ini sebenarnya lebih mengarah kepada bagaimana tidak ada dusta di antara kita, umat Islam. Yang satu mengglorifikasi atas nama cucu Nabi, tapi tidak ada dasarnya. Yang satu sebagai umat yang penuh hormat kepada zuriyah Nabi, tapi sedang dibohongi. Ini kan artinya ada dusta di antara kita. Nah, tesis Kiai Imad itu ingin meluruskan agar tidak ada dusta di antara kita. Juga meluruskan sejarah yang memang real, itu dibelokkan. Yang mencoba diungkap oleh Tuan Mudakori di Nurul Mustafa. Dan apa yang disampaikan oleh Tuan Mudakori itu blunder. Tidak memiliki dasar kebenaran yang didasarkan kepada data. Yang justru tanpa disadari, di situ kayak mengolah suasana hangatnya kembali dengan menunjukkan kesalahan-kesalahan Pak Alwi di hadapan Habib dan Kiai di acara Nurul Mustafa itu. Kalau di antara para habaib, Kiai, Muhibbin di acara Nurul Mustafa yang mendengarkan tausiah Tuan Mudakori itu ada yang jeli dan tajam, tentu akan menghentikan Tuan Mudakori bicara seperti itu. Mengapa? Karena itu tanpa disadari membongkar kebubrukan, kedustaan oknum-oknum Mbak Alwi. Tapi saya nggak tahu kalangan Habib, Kiai, Muhibbin, nggak ada yang berpikir sampai ke sana. Justru tepuk tangan, justru seolah-olah Tuan Mudakori itu adalah betul-betul seperti yang dikatakan oleh Habib sebelahnya itu Khalid bin Walid. Tidak ada hubungannya dengan Khalid bin Walid. Tidak ada hubungannya. Khalid bin Walid itu menerima Islam. Menerima Islam itu artinya menerima kebenaran tauhid dan menerima kebenaran kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan. Itu Islam. Kalau orang merusak ketauhidan, membelokkan glorifikasi leluhur sampai merusak prinsip-prinsip ketauhidan, membelokkan ke arah glorifikasi leluhur sampai merusak citra kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Itu nggak ada girah semangat keislaman. Semangat keislaman itu semangat ketauhidan. Semangat keislaman itu semangat kemanusiaan, keadilan, bersamaan, dan kesetaraan. Coba dianalisis itu glorifikasi ceramah-ceramah para habaib. Membelokkan konsep ketauhidan, mendistorsi makna-makna ketauhidan, mendistorsi makna kemanusiaan, keadilan dan persamaan, yang ada hegemoni, glorifikasi, kelas, relasi kuasa yang tidak seimbang. Ini kayak ada frekuensi saja sekarang ini antara Tuan Mudakori dengan Pak Alwi ini, sudah ada frekuensi. Dulu waktu Tuan Mudakori mendukung tesis, beda frekuensi. Yang mendukung tesis itu berbicara secara nalar sehat, ilmiah, sementara Tuan Mudakori pada saat mendukung tesis, ucapannya itu seperti itu. Saya nggak bisa menyebutkan ulang.
Dan itu di luar tradisi masyarakat Jawa. Kita semua ini masyarakat Jawa. Saya masyarakat Jawa, mencintai kebenaran, keutamaan untuk ke arah penguatan ketauhidan, mencintai keutamaan untuk ke arah kemanusiaan, keadilan, dan persamaan. Dan itu semua ajaran Nabi. Dan itu semua ajaran Nabi Mustafa, Al-Mujtaba, Al-Murtadha, Al-Muntaka, Habibil Mahbub, Syafil Ilali, Mawafarijil Qurub, Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita yang mengajarkan kita tentang keutamaan, yang mengajarkan kita tentang sesuatu yang gaib, yang dibenarkan Al-Quran, tentang sesuatu yang gaib, yang kita benarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan dibelokkan ke arah hal-hal yang gaib sesuai dengan glorifikasi para habib yang bocil-bocil ceramah ngaco itu. Jangan. Dan merusak makam Nusantara, membelokkan, membakalisasikan tokoh-tokoh. Ini saya kira pesan penting di bulan suci Ramadan dalam bahasa ketulusan. Sebaiknya Pak Alwi, Habib, faliyakul khairan aw yasmut. Jangan suatu ketika diam karena belum bisa ada cara untuk melawan. Suatu begitu ada Tuan Muda Qori kayak euforia. Bahkan dengan gagahnya Tuan Muda Qori mengatakan, para Habib diam saja, biar kami yang menyelesaikan ini. Wah, terus Allahu Akbar pada takbir. Yang ada adalah bagaimana Habib-Habib ini tetap sesuai dengan marwah glorifikasi itu, sesuai dengan martabat dalam perumpamaan glorifikasi itu, martabat dalam pengandian glorifikasi itu. Ini problem. Oke, sebagai penutup saya ingin menegaskan, di Nurul Mustafa, kalau jeli para Habib, para muhibbin, kalau jeli Tuan Muda Qori itu antitesisnya ya seperti yang dikatakan itu. Ada 3 itu tentang strategi yang dikatakan Tuan Muda Qori sebagai strategi untuk melemahkan Pak Alwi. Itu ada 3 itu. Dan itulah isi antitesisnya Tuan Muda Qori. Kalau itu sebagai antitesis yang dimaksud oleh Tuan Muda Qori, tidak ada hubungannya dengan tesis Kiai Imam. Sementara secara ilmiah, secara akademik, namanya antitesis, itu harus ada hubungannya dengan tesis. Tesis yang dibahas apa, antitesisnya yang membahas apa yang dibahas tesis. Ini kalau ingin memasuki tesis dalam konteks dialektika Hegelian, yaitu bagaimana diskursus Hegelian itu ketika ada orang mengeluarkan sebuah konsep baru sebagai sebuah tesis, kemudian dilempar ke publik untuk mendapatkan antitesis, dan antitesis mencoba mendukung, menyanggah, atau mengkritisi, atau lebih diarahkan pada sanggahan-sanggahan terhadap tesis, dan itu nanti diuji, didialogkan secara model dialektika Hegelian itu, lalu bagaimana simpulannya. Dan itu harus saling taut, saling kait-mengkait. Antara antitesis harus terkait dengan tesis. Kalau pembahasan antitesis di luar pembahasan tesis, ya berarti nggak nyambung, Joko sambung. Nah, simpulannya gimana? Atau membuat tesis baru aja. Dan Muda Qori membuat tesis baru, jangan bilang antitesis. Nanti biar ada antitesis. Nah, tapi kalau antitesisnya seperti yang diungkapkan itu bukan
antitesis. Seperti yang diungkapkan di Nurul Mustafa. Karena nggak dukungnya dengan tesis Kiai Iman. Yang ada hanya framing terhadap Kiai Imaduddin Utsman. Bukan antitesis terhadap tesis Kiai Imaduddin Utsman. Nah, ini masukan untuk Pak Alwi. Bukan karena kebencian. Karena kerinduan sesama Bani Adam. Kerinduan dalam konteks ukhuwah basyariyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah wataniyah dengan Pak Alwi. Mohon diterima ini. Kalau enggak, semakin blunder. Kasihan Pak Alwi. Kasihan Habib-Habib yang baik-baik itu. Akhirnya terjerat, tersandra oleh Habib-Habib yang inginnya gaduh. Inginnya gaduh. Sudah saatnya para Habib, Pak Alwi di negeri ini melepaskan diri dari metode dakwah Rizik Syihab dan Bahar Smith. Kalau masih memuja, mengunggul-unggulkan, dan berkiblat dengan model dakwah Rizik Syihab dan Bahar Smith, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan mulailah Habib-Habib ini mendoakan yang terbaik pada masyarakat umum, pada umat. Jangan berdoa yang di situ nakut-nakutin, kualat, tidak dapat syafaat, neraka dan sebagainya. Diketawakan umat. Diketawakan umat nanti. Mudahnya Nabi itu mendoakan umat yang sedang benci Nabi dan merangkul umat untuk menjadi bagian dari keluarga Nabi dalam satu keumatan min umat Nabi Muhammad SAW. Tapi masa ngaku cucu Nabi malah mengeluarkan orang dari keumatan. Ini kan juga ajaib ini. Di luar semangat nubuah. Tapi justru lebih mengedepankan semangat jahiliyah. Allahu Akbar. Subhanakallahumma wa bihamdika mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsy. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Bukan untuk kebencian, tapi untuk li'izzil Islam wal muslimin. Untuk menjaga marwah keumatan dari umat al-Mustafa, al-Mustaba, al-Muntaqa, al-Murtada, Habibil Mahbub, Syafil Ilali, Mufarijil Kurub, Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.